maksimal di game yang terakhir. Jadi langsung saja untuk di Miramarnya, selamat menyaksikan. Masih cukup aman juga dan bahkan langsung dipatahkan ternyata Shadow Esport versus dengan Pandum kali ini. Saling adanya threat knock terjadi untuk di kali ini. Kita bisa pantau lagi satu pemain dari Shadow Esports ter-knockdown kondisinya. Apakah akan langsung dibalaskan oleh tim Pandum? Kita bisa melihat untuk kondisinya bagaimana Pandum coba untuk mereka bisa bounce back lagi untuk bisa mendalikan keadaan dengan tim Shadow. Yes, betul sekali. Mereka bertemu di daerah dari HDP yang dimana memang area di sini begitu sangat sempit sekali dan fight-nya mau tidak mau bakalan terjadi intens. Bahkan Yoru dari Shadow Esport yang berhasil menjatuhkan satu pemain dan bahkan ada satu pemain yang coba untuk dilumatkan kembali Pandum. Begitu sangat terdesak dan gak bisa ngapa-ngapain Pandum. Pandumnya rata. Bagaimana ini? Hashtag yang keduanya sudah pulang lebih awal menuju ke area lobby. Menurut Kakak Windy ini bagaimana nih Kakak Windy? Wow, ini sih Fowin kan sekarang dari Pandum dapetin satu eliminasi. Harusnya scoringnya seri kan sekarang ya dengan poin Shaikri. Berarti Fowin hanya butuh satu aja. Satu poin lagi untuk memenangkan Ruthless kali ini. Harusnya itu adalah poin yang mudah mengingat betapa agresifnya kalau kita mention dari poin Shaikri dari hari-hari awal. Dan sekarang kita lanjutkan juga sekarang untuk RRQ. Ada dari tim Jerk Esports yang saling bertegur sapa satu sama lain. Demikian juga dari tim Makejo bersama dengan tim Cloud. Yes, masih ada peluang tentunya bagi tim Bigetron dan juga Dewa United. Dan lihatlah, dari Pandum mereka sudah menggeser posisinya dari poin Shaikri. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, mereka pun harus berpulang lebih cepat dan ya harus mengubur mimpinya tentu untuk bisa juara di Ruthless Regional Showdown Season yang kelima. Namun kita harus move on, kita bergeser menuju ke area dari titik-titik yang lain yang dimana memang Sanju akan coba untuk bergesekan dengan seorang Prince Pepeng. Dan Prince Pepeng lah yang berhasil mendapatkan satu pemain dari Bumi Sport dan langsung tarik mundur. Kabur dia, tidak bertanggung jawab atas berpulangnya seorang Sanju. Sudah mulai berdatangan ke posisi fight yang sedang terjadi. Lemparan utility dimatangkan memang, tapi Kiki Boy belum berhasil mendapatkan opening knock yang diinginkan. Selanjutnya justru malah terkunci dengan backup yang juga datang dari Pangeran Makejo. Yes, satu pemain dari Pangeran Makejo pun harus tumbang. Tidak baik-baik saja, tapi di sisi yang lain Dongri. What happened naon kemadamang Dongri? Dia terjatuh, terpleset dan langsung harus ter-take down begitu saja. Sementara memang dari Pangeran Makejo akan meng-screening, mencari pemain-pemain dari Cloud Esport. Bahkan ada DBS yang sudah mulai dipegang, tapi ternyata ada backup yang coba dimainkan. Dan satu pemain tumbang dan bahkan dua pemain harus tidak baik-baik saja. Botex menggunakan M1 Garan akan coba memberikan beberapa damage-nya, namun ternyata akhirnya pun satu pemain dari Pangeran Makejo pun harus berpulang menuju ke area lobby. Toto ada waktu dia untuk melakukan revive menuju ke area seorang Kiki Boy. Masih ada celah untuk kedua tim ini bisa melakukan reset posisi dan bisa melakukan healing terlebih dahulu. Tapi hati-hati dari bot. Masih ada Limboy dari area belakang. Dia menjadi jangkar bagi tim Cloud Esports untuk saat ini. Yes, kita lihat ya untuk formasi setup dari masing-masing tim. Siapa yang akan lebih unggul dari Cloud kah atau dari Pangeran Makejo. Tapi Herlings membuka tembakannya untuk shotgunnya, tapi masih belum begitu connect. Dan akan coba dibalaskan di switch dengan DP-nya dan connect semua peluru DP-nya. Herlings berhasil menjatuhkan posisi seorang Kiki Boy. Tapi 2 lawan 1 tidaklah adil. Dan Botex ada di bagian sisi belakang. Backup yang cukup jauh untuk bisa mencari posisi ke arah teman-temannya. Tapi langsung sudah Botex terdeteksi. Dan Cloud Esports yang memenangkan fight-nya atas Pangeran Makejo. Area dari rekan-rekannya sehingga dari Pangeran Makejo pun harus puas pulang di peringkat yang kurang begitu baik. Sementara kita harus move on, bergeser menuju ke area seorang Red Face yang dimana memang dia pun sudah mulai tahu bahwa ada Tata di sana. Tapi Tata pun sudah mulai maju, didapatkan hitbox-nya tapi belum ada knockdown yang terjadi. Meskipun udah beberapa damage yang masuk menuju ke arah seorang Tata, tapi gak ditembak. Ternyata dia tidak pegang senjata. Red Face akan maju dengan EPP mode-nya, berhasil dia menjatuhkan satu pemain dari Jeruk. Tata pun tertanam pulang menuju ke area lobby. Jangan lupakan para pemain dari Horde Boys yang tiba-tiba juga mereka mendengar huru-hara yang terjadi dan mereka pun akan coba untuk merecoki fight yang sudah mulai dibangun.
oleh para pemain dari Shadow Esport Red Base. Masak satu buah granat, coba dipantulkan, lempar menuju ke area bawah. Last man standing dari tim Shadow Esport ini akankah bisa bertahan karena harus melawan 4 pemain sekaligus dari para pemain Horboy Esport. Ya, 1 melawan 4, Red Face versus everybody dari Horboys. Didapatkan 1, Red Face masih mendapatkan 1, mendapatkan 2, tapi tidak untuk yang ketiga kalinya. Tapi balik lagi, ini well played untuk seorang Red Face. Mereka memenangkan fight-nya benar-benar clean ya, tanpa kehilangan 1 pemain pun. Kalau kita lihat lagi, ini El dia. Clasico. Ini fight yang paling dinanti-nantikan dan paling ditunggu-tunggu, dan Alter Ego Krypton berhasil membuka tembakannya menjatuhkan 1 pemain kali ini, dan langsung dikonfirm poin eliminasinya. Exos didapatkan tapi langsung dibalaskan juga oleh seorang Federales, berhasil menjatuhkan seorang Krypton. 1-1 untuk kondisi Alter Ego dan juga Bigetron. Yes, 3 versus 3 untuk saat ini bakalan pecah sekali, bakalan rame nih di kolom komentar. Saya masih bisa melihat komentar kalian ya, masih enjoy aja gitu loh. Nanti pada saat beberapa menit kemudian kalian pun pasti melihat fight yang sudah mulai terjadi di antara Bigetron dan juga Alter Ego Ares, yang dimana memang kedua tim ini masih saling nahan satu sama lain. Meskipun memang sudah begitu sangat dekat, tapi belum ada fight yang begitu intens terjadi. Kita malah bergeser menuju ke area dari Horboys, yang dimana memang satu poinnya Aan langsung tertanam pulang menuju ke arah lobby karena ada RRQ, tapi ternyata dibalaskan. Lapar pun tumbang tidak baik-baik saja kali ini. Di saat 3 pemain yang terakhir, tapi Om Extor dia langsung melipir ke tempat yang lebih aman untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di sana Queensland bersama dengan seorang Iris halus melawan seorang Genpos, tapi jangan lupakan Leon. Apa yang saya bilang, jangan lupakan Leon. Leon berhasil menarik satu kaki pemain dari tim Horboys, namun ternyata di sisi yang lain Nerpeking harus tumbang juga karena three-way cono terjadi. Ya, ini dulu mengganggu 2 tim yang berbeda di waktu yang bersamaan. Masing-masing playernya punya misi yang berbeda ternyata. Ada yang ditugaskan untuk mengganggu dari Horboys, ada yang ditugaskan juga untuk mengganggu dari posisinya tim RRQ. Dan sekarang Alter Ego kembali fokus juga untuk fight dengan tim Bigetron. Didapatkan kembali 1 knock-nya bagi tim Bigetron, dan langsung ada trading lagi-lagi. Trade knock terjadi antara Bigetron dan juga tim Alter Ego. 2 tim yang masih sama-sama getol sekali untuk mereka bisa mendapatkan poin-poin eliminasi. Dan sekarang kondisinya kita bisa lihat 2 lawan 2 antara Alter Ego dan juga tim Bigetron di bagian sisi minicap. Yes, betul sekali. Kita akan melihat fight yang sudah mulai pecah terjadi, namun 1 pemain dari Bigetron yang tumbang masih belum mampu untuk dikonfirm menjadi 1 buah poin eliminasi. Namun masih ada evakuasi yang coba dilakukan oleh seorang Federales kali ini dari seorang Reizak yang berada di daerah dari perbukitan. Dia akan menjadi pemain pembeda bagi tim Bigetron by Vitality untuk saat ini. Masih akan dicari berapa informasinya, namun Reizak begitu sangat disiplin sekali. Namun zona pun sudah mulai menghimpit. Mereka sudah mulai diselimuti oleh Blue Zone, sudah mulai dingin badan-badannya, tapi ternyata dari seorang Federales dia sudah mulai aware, mengetahui bahwa ada 2 pemain dari tim Alter Ego yang mendekat menuju ke area dirinya. Tapi di sana ada beberapa damage dan granat ternyata dari seorang Federales. Berhasil mendapatkan 1 pemain dari seorang Snap. 1 buah granat lanjutan coba dilemparkan menuju ke arah seorang Rosemary, tapi ternyata masih bisa bertahan meskipun pixel HP dan Rosemary ternyata rata oleh Blue Zone, dan Bigetron berhasil memenangkan fight di match yang terakhir ini. Masih belum bisa kita pastikan fight yang bakalan terjadi untuk saat ini. Kita bergeser menuju ke area titik yang lain, yang dimana memang Zenok sudah mulai bertemu, sudah mulai bergesekan dengan Cloud dan Kiki Boy. Tumbang begitu saja tanpa adanya balasan tembakan yang dilakukan oleh dirinya. Toto dan juga Limpoy, 2 pemain dari Cloud untuk saat ini pun masih bisa untuk bertahan. Namun memang informasi sudah mulai valid. Toto sudah mulai memasak 1 buah granat, lempar menuju ke depan, tapi ternyata bagi yang digunakan oleh seorang Toto terdengar oleh para pemain dari Zenok, sehingga mengundang para pemain dari Zenok untuk melemparkan 1 buah granat menuju ke arah seorang Toto. Tapi Toto langsung reposition dan berpindah ke lain sisi, tapi dikejar oleh seorang Da Costa. Ini kalau misalkan sedang interview, saya suka sekali sama Da Costa karena dia orangnya fun dan orangnya kocak. Didapat ya untuk entertainnya juga ya kan, Iya, selain untuk fight-nya betul. mereka untuk di turnamennya, tapi untuk entertainnya pun juga turut bisa dirasakan oleh kita semua. Dan sekarang sih
Jujur, yang dirasakan oleh satu pemain dari Cloud adalah ketegangan yang luar biasa karena 3 pemain dari Zenox pun menghampiri di waktu yang bersamaan sampai akhirnya satu pemain lagi-lagi berhasil didapatkan kalkulasi eliminasinya oleh tim Zenox. Ada pemain dari tim lain yang tepat berada di depan sana, belum diberikan tembakan sama sekali, masih coba untuk bisa meminimalisir informasi nantinya dari Genfos ke arah tim Bigetron. Yes, Genfos masih menunggu momentum, dia coba untuk menjaga asanya terlebih dahulu karena dia tahu bahwa ada 3 pemain yang di depan dia itu sendiri, sementara granat coba dispekulasikan lempar menuju ke depan, masih belum menjangkau para pemain dari Bigetron, namun di sana dibalaskan dengan satu buah granat juga oleh seorang Federales dan juga Reizak, namun ternyata masih ada granat lanjutan yang coba untuk dimainkan oleh seorang Genfos. Begitu sangat terdesak, posisinya tidak baik-baik saja bagi seorang Genfos. Namun ada Rasen Shuriken yang coba dilemparkan, namun ternyata masih belum ada knockdown yang terjadi. Masih cicilan damage saja yang didapatkan oleh seorang Genfos, namun di sisi yang lain walaupun harus tumbang. Ulang menuju ke lobby, tapi Genfos dia berhasil mendapatkan 2 namun gagal akhirnya. Faksi yang menjadi pahlawan. Genfos, RRQ pulang di peringkat yang keempat. Wow, hampir saja Genfos menggagalkan niat dari Bigetron untuk keluar sebagai championnya kali ini. Dan kita melihat dari Zenox pun juga sudah mengoleksi 11 poin eliminasi. Kelar lagi untuk fight dengan RRQ, datang lagi tamu yang tidak diundang lainnya. Dan kali ini Zenox yang akan coba berduel dengan tim Bigetron dan lemparan utility-nya masih belum ada yang connect. Masih bisa bertahan dan bahkan revive. Revive-nya pun juga sukses ke arah pemain dari tim Bigetron. Mulai dibangun oleh seorang Hans For You yang sudah mulai mindik-mindik, mencari beberapa informasi demi informasi menuju ke area dari Bigetron. Silahkan fans alter ego, kalau misalkan kalian mau menjadi fansnya Point Check dadakan, silahkan untuk fans-fans yang lain yang memang kalau misalkan tim-timnya sudah mulai rata mau menjadi fans Bigetron juga, itu sangat-sangat disahkan sekali. Karena untuk saat ini kita akan melihat 3 tim yang terakhir yang akan coba berjibaku, Tayo dan juga Lasbai, 2 pemain yang terakhir dari Zenox seperti yang dinotis tadi oleh Windy. Mereka akan menjadi wasit antara pertempuran dari Bigetron dan juga Point Check. Akankah ini menjadi satu pertempuran yang benar-benar terjadi, atau malah Zenox yang bakalan menjadi pemain atau menjadi tim, tapi ternyata Faksi tumbang satu pemain dari Bigetron tidak baik-baik saja. Harus ada evakuasi, tapi Blue Zone-nya udah begitu sangat sakit. Hans For You menjadi pemain pengganggu dalam rotasi yang akan coba dibangun oleh para pemain dari Bigetron. Tapi Federales dia coba mendengar, dia coba mendekat menuju ke area seorang Hans For You, tapi Foxy masih mempunyai granat. Coba lempar menuju ke arah depan, tapi hati-hati, itu granat matang sekali. Tapi ternyata satu pemain, tapi trade talk terjadi. 2 pemain dari tim Point harus tumbang untuk saat ini. Sisa 1 yang terakhir, Reizak. Masih ada waktu untuk bisa melakukan healing. Federales yang tumbang masih bisa untuk diupayakan revive juga. 2 pemain dan Point ternyata rata. Pulang menuju ke arah lebih di peringkat yang ketiga. Jiner di game yang terakhir. Tapi tentu masih akan menunggu lagi untuk seorang Faksi. Semakin dekat lagi juga dengan pemain dari tim Zenox. Mereka berusaha untuk mencari informasi dulu di manakah letak 2 pemain, tapi balik lagi stage yang ke-8, tentu zona semakin sakit dan ternyata ada sedikit telat pergerakan seorang Reizak dan 1 tumbang, dan Bigetron tinggal yang terakhir di last man standingnya kali ini. Kita bisa melihat Faksi berhadapan dengan 1 pemain terakhir juga dari Zenox. 1 lawan 1 antara Zenox dan juga tim Bigetron, Ranu. Yes, betul sekali. Namun masih ada peluang bagi seorang Faksi untuk bisa melakukan revive menuju ke area dari seorang Federales. Namun Tayo masih memberikan beberapa pressure-nya dan granat lagi-lagi. Tayo memberikan granat yang begitu manis sekali sehingga Federales pun langsung tumbang kembali Faksi. Masih ada waktu untuk bisa melakukan healing, namun 1v1 situation terjadi. Tayo pun sudah mulai maju. Mau tidak mau, suka tidak suka, Faksi harus melawan. Tidak bisa melakukan revive. Tayo terlihat, Faksi pun memberikan beberapa pressure-nya, namun ternyata Tayo sudah mulai tercicil. Setengah darahnya sudah mulai habis. Kali ini masih terus ditekan. Faksi akan coba untuk maju, tapi masih ada 1 buah molly yang
coba dimainkan oleh seorang Tayo, namun dibalaskan juga oleh satu buah molly yang coba dilemparkan oleh seorang Pexi, namun ternyata masih ada molly yang lain. Pexi pun langsung dia berpindah ke area belakang, namun Tayo dia masih melakukan proning dan bisa ternyata melakukan healing. Pexi masih akan coba, tapi sudah mulai maju. Tayo sudah mulai tercicil dan ternyata winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron by Vitality di match kita yang terakhir. Dan ini dia untuk juara di Ruthless Regional Showdown Season yang kelima, dan Bigetron by Vitality yang menjadi champions di Ruthless Regional Showdown Season yang kelima.